Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Askara Seraman Kaban dengan NIM 241401043 dan teman saya. Doni Rivaldo Momora dengan NIM 2414011037. Di sini kami akan menyajikan hasil kerja UTS praktikum probabilitas dan statistika kami. Di sini saya akan mulai dari nomor 1. Jelaskan isi dataset ini secara singkat dalam 3-5 kalimat. Berikan contoh 2 kegunaan analisisnya. Jadi dataset ini berisi statistik harian sebuah website dari awal Januari 2022 hingga akhir tahun 2024. Mencakup kolom seperti jumlah tayangan, page views, pengeluaran iklan, ad spend, hari dalam minggu, day of week, serta indikator akhir pekan, it's weekend, dan hari libur, it's holiday. Dan ini dapat digunakan untuk menganalisis pola kunjungan website dan efektivitas iklan. 2 contoh kegunaan analisisnya yaitu optimasi pengeluaran iklan, menganalisis hubungan antara ad spend dan page views untuk menentukan budget iklan yang paling efektif. Pola traffic harian atau mingguan, mengidentifikasi hari-hari dengan traffic tertinggi, misalnya akhir pekan, vs hari kerja, untuk penjadwalan konten atau promosi. Nomor 2, jelaskan fungsi setiap kolom dalam dataset secara singkat. Misal, kolom X mengukur Y. Berikut penjelasan singkat fungsi setiap kolom dalam dataset. Pertama, kolom timestamp. Ini kolom melakukan pencatatan tanggal seperti format tahun, bulan, dan hari. Kedua, kolom page views. Kolom page views ini mencatat tentang jumlah tayangan halaman website berisi dalam angka desimal. Ketiga, kolom ad spend. Nah, kolom ad spend ini mencatat tentang total pengeluaran iklan pada hari tersebut dalam satu satuan mata uang. Keempat, kolom is weekend. Kolom is weekend ini adalah indikator apakah hari tersebut akhir pekan atau tidak, berisi true or false. Kelima, kolom day of weekend. Nah, kolom day of weekend ini adalah kolom di mana nama hari dalam seminggu. Misal, Monday, Tuesday. Keenam, kolom is holiday. Kolom is holiday ini adalah kolom indikator apakah hari tersebut libur nasional. Berisi true or false. Fungsi utamanya adalah memantau performa website atau traffic dan iklan, serta mengidentifikasi pola berdasarkan waktu. Baik, nomor 3, sebutkan tipe data setiap kolom, di angka, teks, tanggal, dan lain-lain, dan buktikan dengan menampilkan output kode Python. Di sini kita bisa memakai fungsi dtype. Jadi tipe-tipe data setiap kolom adalah unnamed zero yaitu integer, timestamp yaitu objek atau string, page views yaitu float, ad spend float, it's weekend boolean, day of week string, is holiday boolean. Selanjutnya, 4. Apa tujuan kolom unnamed zero? Menurutmu, apakah kolom ini perlu dihapus atau tidak? Memberikan alasannya. Kolom unnamed zero adalah nomor urut otomatis, eh, yaitu 0 sampai seterusnya, yang biasanya muncul saat menyimpan data di file CSV. Menurut kami, itu perlu dihapus karena tidak berguna. Unnamed zero itu hanya berupa angka berurut saja. Hal ini angka membuat kita mengira bahwa itu adalah data penting, jadi bisa dihapus saja. Selain itu, Pandas juga memiliki sistem urutan sendiri, jadi menurut kami itu lebih baik dihapus agar data lebih rapi. Selanjutnya, baik, nomor 5, cek apakah ada data yang kosong atau missing value. Jika ada, tampilkan kolom mana saja yang terpengaruh. Kita memakai fungsi df is null.sum. Metodenya di sini. Nanti kita bisa kita lihat di sini, kolom-kolomnya ini menampilkan angka 0. Berarti setiap kolomnya ini tidak ada yang memiliki missing value. Jika ada missing value, maka dia akan menampilkan berapa banyak jumlah missing value dalam satu kolom. Maka simpulannya tidak ada missing value dari dataset ini. selanjutnya, Selanjutnya, buang kolom atau baris yang tidak diperlukan.
Misal, kolom indeks, data kosong, atau duplicate, dan simpan di dfcleanet. Bandingkan jumlah baris dan kolom sebelum dan sesudah pembersihan. Pertama, di sini kami melakukan untuk melihat apakah ada data duplicate, kami menggunakan sintaks duplicate. Untuk mengecek apakah ada baris yang duplicate, total baris kami menggunakan mencari total baris yang duplicate, kemudian kami jumlahkan berapa baris yang duplicate. Selanjutnya, di sini kita lihat baris yang duplicate itu semua barisnya itu false, menandakan tidak ada baris yang duplicate. Kemudian di sini kami lihat total baris yang duplicate, indeksnya 60, timestamp, page views, and ad span is weekend, day of week is holiday. Banyak baris yang duplicate sama dengan 0. Sini dapat kita lihat bahwa tidak ada baris yang duplicate selanjutnya. Kemudian di sini kami melakukan pengecekan jumlah baris setiap data yang ada. Di sini kami menggunakan line data frame-nya, kemudian line data frame dari kolom. Kemudian kami melist up header setiap kolom. Nah, setelah kami melakukan pengecekan, kami akan melakukan penghapusan di sini karena kita dimintai untuk menyimpan data-data yang sudah rapi ke dalam dfcleanet. Kami masukkan dfcleanet. Pertama, kami sini melakukan copy data dulu agar data utamanya tidak langsung diganti. Di sini kami akan menggunakan drop kolom name 0 in place true. Kemudian di sini kami akan mendrop file duplikat in place true. Kemudian kami lakukan penghapusan semua kolom-kolom yang tidak diperlukan. Kemudian di sini kami akan melakukan pengecekan. Sesudah penghapusan, di sini kami akan menghitung kembali jumlah baris, kolom, dan header yang tersedia setelah melakukan penghapusan. Di sini kami akan melakukan perbandingan jumlah baris, jumlah kolom, dan header awal dan akhir. Di sini dapat kita lihat hasilnya bahwa jumlah baris data awal adalah 1096 dengan jumlah kolom 7 dan daftar headernya ada name 0, timestamp, page views, ad span is weekend, day of weekend is holiday. Kemudian data akhir yang kami dapat setelah melakukan penghapusan missing value atau duplicate, sini kami mendapat jumlah baris 1096 dengan jumlah kolom 6. Daftar headernya timestamp, page views, ad span is weekend, day of weekend is holiday. Nah, di sini adalah jumlah perbandingannya, di mana jumlah baris tidak ada perubahan sama sekali. Awal dan akhir sama-sama memiliki nilai 1096. Jumlah kolom mengalami perubahan di mana awalnya adalah 7 dengan akhir ada 6. Di sini daftar header yang berubah adalah tidak adanya name 0. Dapat kita lihat di sini. Nah, dapat kita lihat di atas. Kolom berkurang 1 karena kita menghapus name 0. Kedua, baris tetap sama karena tidak ada data duplicate dan tidak ada missing values sesuai pengecekan sebelumnya. Selanjutnya. Baik, nomor 7. Hitung untuk kolom angka di dfclean, rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians, dan interquartile range. Jadi untuk kolom angka ini dari dataset tersebut ada dua, yaitu ad span dan ad views. Ini kodenya untuk penghitungannya. Kita cari min dari angka yang mencakup slot 64 dan 64, yaitu si ad views dan ad span. Kita hitung minnya, kemudian median, kemudian modus, kemudian standar deviasi, varians, dan interquartile range, yaitu selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kemudian kita tampilkan, dan inilah hasilnya. Untuk page views, bisa kita lihat di sini rata-ratanya 1553 dan seterusnya sampai interquartile range-nya itu 395,85. Untuk ad span rata-ratanya 249 dan sampai IQR-nya itu 62,96. Sekian. Selanjutnya, untuk kolom kategori, jika ada, jelaskan berapa kategori unik yang ada dan bagaimana distribusinya. Di sini, kategori unik biasanya digunakan untuk data diskrit, seperti nama hari, status, boolean atau true false, atau label tertentu. Biasanya tipe datanya objek, boolean, atau kategori.
analisis tipe data dari DFClean. Di sini kami melakukan analisis dari tipe data yang ada di DFClean. Di sini kami menggunakan dtypes. Dapat kalian lihat yang berisi data tipe data objek itu timestamp, isBeacon dengan booleannya, dan isHoliday dengan booleannya. Dari hasil tersebut ada beberapa data yang memenuhi kategori, diantaranya isBeacon, day of weekend, isHoliday. Walaupun timestamp objek, namun tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori karena berisi nilai waktu atau tanggal seperti 2024 bulan 1, tanggal 1 dan lain-lain. Jadi seharusnya timestamp itu menjadi tipe data date time. Nah, di sini kami menggunakan array kolom kategori is weekend, day of weekend, dan is holiday. Di sini kami menggunakan loopingan untuk memasukkan kolom dalam kolom kategori. Di sini kami def clean kolom unik. Di sini kami melihat apakah ada karakter unik dalam kolom ini. Kolom is weekend, day of weekend, is holiday. Kemudian kami distribusikan. Di sini kami akan menampilkan apa saja info kategorinya. Nah, dapat kalian lihat hasilnya di sini. Is weekend, jumlah kategori uniknya itu ada 2 dengan distribusi false 782 dan true-nya 314. Di sini ada kategori day of week. Jumlah kategorinya ada 7 sesuai dengan jumlah hari. Di sini dengan distribusinya Saturday hingga Friday. Di sini Saturday dan Tuesday ada sebanyak 197 per masing-masing, dengan Wednesday dan Friday sebanyak 156 masing-masing. Is holiday memiliki jumlah kategori 2 dengan distribusinya false 1084 dan true 12. Baik, nomor 9. Buat visualisasi dari DFClean, contohnya grafik garis, histogram, atau pie chart, dan berikan 5 kesimpulan dari hasil visualisasi tersebut. Jadi, kami membuat 5 jenis visualisasi, yaitu pertama histogram, kedua scatter plot, ketiga pie chart, keempat histogram, dan kelima pie chart lagi. Yang pertama ini ada histogram untuk menentukan jumlah kemunculan dari page views. Ini bisa kita lihat, kami pakai library Seaborn dan Matplotlib. Visualisasi ini untuk menentukan ukuran dari grafiknya. Kemudian di sini ada page views, berarti kita memakai kolom page views sebagai sumbu X. Kemudian ada bin 100 sebagai banyaknya kotaknya, dan ada KDE, yaitu untuk supaya ada garisnya di grafiknya tersebut. Kemudian di sini ada judulnya, dan di sini ada untuk di sumbu Y-nya, yaitu jumlah kemunculan, dan kita munculkan grafiknya, dan seperti ini hasilnya. Kemudian grafik kedua itu scatter plot. Kita memakai page views dan expand supaya kita mendapatkan kesimpulan dari perbandingan kedua kolom ini. Di sumbu X ada page views dan di sumbu Y ada expand. Seperti ini hasilnya. Kemudian ada pie chart untuk menentukan persentase kemunculan hari pada dataset yang kita miliki. Seperti ini hasilnya. Bisa kita lihat mirip-mirip semua presentasinya. Kemudian ada histogram untuk menentukan jumlah kemunculan expand, mirip seperti yang nomor 1 tadi. Tetapi di sini kita memakai kolom expand dengan bins-nya atau kotaknya sebanyak 50. Dan terakhir ada pie chart untuk menentukan persentase banyaknya hari libur pada dataset yang kita miliki. Seperti ini. Berikut kesimpulan yang kita dapatkan dari visualisasi tersebut. Yang pertama, dari grafik histogram bisa kita lihat bahwa jumlah kemunculan page views terbanyak ada di sekitar 1.400 page views. Yang kedua, dari grafik histogram yang expand tadi bisa kita lihat bahwa jumlah kemunculan expand terbanyak ada di sekitar 200 sampai 300 expand. Yang ketiga, grafik scatter plot, yaitu perbandingan antara expand dan page views, bisa kita lihat bahwa di expand-nya antara 200 sampai 300 itu memiliki jumlah kemunculan page views terbanyak dari 1000 page views sampai dengan 2000 page views. Kemudian pie chart yang menunjukkan presentasi jumlah kemunculan hari dalam dataset tersebut, bisa kita lihat bahwa presentasi jumlah kemunculan harinya hampir sama, dan ini memang
harus seperti itu, karena kita mengambil data dari hari berturut dari awal 2022 sampai akhir 2024. Dan terakhir, pie chart yang menunjukkan persentase hari libur berdasarkan dataset tersebut, bisa kita lihat bahwa persentase liburnya sekitar 1,0095% atau sekitar 12 hari. Selanjutnya, 10. Diketahui kolom is weekend bertipe boolean atau true false. Hitunglah. A. Peluang peak views lebih besar dari X jika hari adalah akhir pekan atau is weekend sama dengan true. B. Peluang peak views lebih besar dari X jika hari adalah biasa. Is weekend sama dengan false. Catatan, nilai X sama dengan 1000 ditambah 17 dikali 3 digit terakhir NIM Anda. Pertama, kita harus mengetahui rumus untuk mencari peluang weekend. Di sini kami menggunakan peluang weekend sama dengan jumlah baris data weekend yang page views lebih besar dari X dibagi jumlah total baris page views. Kedua, peluang biasa, jumlah hari biasa di data biasa yang page views lebih besar dari X dibagi jumlah total baris page views. Di sini kami memiliki dua NIM yaitu 037 dan 043. Kami memasukkan nilai NIM kami dalam nilai X dalam bentuk array. Di sini kami akan menggunakan rumus yang diberikan. Kemudian kami akan menggunakan loopingan. Looping pertama untuk nilai X masing-masing dari kami. Kemudian looping yang kedua itu adalah for i in range length df. Di sini kami akan mencari panjang sesuai dengan banyaknya df, is weekend, dan peg views lebih besar dari X. Di sini kami akan menjumpai sesuai dengan kondisinya seperti yang tertera. Kemudian setelah loopingan selesai akan ditampilkan. Nah, sesuai jika jumlah pertama dan jumlah kedua setelah didapat akan dibagikan dengan banyaknya baris dari peg views dikali 100. Ini untuk persentasenya. Kemudian di sini kami menampilkan NIM-nya sesuai dengan NIM pertama dan jumlah dari NIM-nya. Kemudian menampilkan weekend. Di sini kami menggunakan round 3 itu berarti panjang koma di belakang panjang bilangan di belakang koma itu adalah 3, kemudian dibuat persentasenya. Demikianlah hasilnya dapat kita lihat. NIM pertama yaitu NIM 0,037 dengan jumlahnya 1731. Peluang weekend di sini adalah 11,131%. Hari biasa 88,869%. NIM kedua 043. Di sini jumlahnya adalah 1629. Peluang weekendnya adalah 14,781%. Hari biasa sama dengan 85,219%. Bisa kita lihat bahwa peluang page views lebih besar dari X pada hari biasa daripada page views lebih besar dari X pada weekend. Ini karena dataset tersebut merupakan data berurut dari awal 2022 sampai akhir 2020, yang dimana jumlah hari biasa memang lebih banyak daripada hari weekend. Dan ini juga karena nilai X tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.